Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi di ibadah online kita. Dan saya percaya kebaikan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sekeluarga. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Tuhan kita. Haleluya. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, sing. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau
kasih Tuhan, Engkau beserta dengan kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita puji Tuhan kita. Dia Allah yang layak terima setiap pujian kita. Kita tinggikan namanya sama-sama di tempat ini. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu berkuasa Tuhan dalam setiap hidup kami. Sama-sama kita katakan, Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa
hanya dekat dengan Engkau Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan dalam hidup kami. Kami mau datang, kami mau menghampiri hadirat-Mu yang memenuhi kami. Haleluya. Serahkan kepadamu, inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya
berjalan hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku, Padamu ku berserah, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku, ku percaya padamu penyelamatku. ku percaya bersama padamu Tuhan, Kau penyelamatku saat ku berjalan, karena ku tahu tangan-Mu bersamaku. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan, Allah yang Immanuel, yang tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kami. Saat sekeliling kami membawa ketakutan, kami katakan kami mau berjalan, kami mau tetap berjalan karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat damai sejahtera yang Kau taruh buat hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Pada hari ini kita mau menggali kebenaran firman Tuhan yang sangat relevan untuk keadaan kita pada masa kini. Topiknya adalah masa-masa peralihan dan tahapan-tahapan peralihan yang harus terjadi di dalam menghadapi perubahan keadaan yang kita sedang alami. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur dan Tuhan Yesus yang merawatnya. Di dalam pokok anggur, bahkan di dalam tanaman-tanaman yang lain, kita dapat melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan karena cuaca, perubahan zaman, perubahan yang dinubuatkan tentang apa yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita sebagai orang percaya akan berbuah dan berbuah dengan lebat. Setiap perubahan keadaan merupakan satu kesempatan untuk kita bisa menemukan sesuatu baru di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kemampuan Tuhan, bahkan di dalam kemampuan yang Tuhan menempatkan di dalam kehidupan kita, supaya kita sebagai orang-orang percaya boleh berjalan, boleh mengikuti pimpinan kuasa Roh Kudus. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, siapa tahu di mana Roh Kudus bertiup sebagai angin. Angin bertiup ke sana kemari, orang tidak melihatnya, tapi mereka dapat merasakan dampaknya. Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, ingin juga siap untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan keadaan zaman. Kita sudah tahu di dalam perjanjian lama,
di dalam kitab Nabi Hagai. Karena Tuhan ingin supaya rumahnya penuh kemuliaan. Ingin supaya kasih-Nya dan Injil-Nya dapat menjangkau segala bangsa. Dia berkata dia akan menggoncangkan langit dan bumi supaya rumahnya penuh dengan kemuliaan Allah. Hal ini juga diulangi di dalam kitab Ibrani. Tuhan akan menggoncangkan. Sekarang kita sedang lewat satu goncangan. Ini merupakan satu saat ada perubahan di dalam zaman. Ada peralihan. Ada keadaan-keadaan yang harus berubah. Nah, di dalam firman hari ini, hal ini kita ingin selidiki dan lebih pahami. Karena Tuhan sedang memanggil kita untuk bertumbuh mengikuti pimpinan kuasa Roh Kudus. Ingat bangsa Israel di dalam perjalanan mereka. Mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Jadi ada kuasa Tuhan yang memimpin mereka pada siang dan pada malam hari. Mereka selalu harus siap. Kalau kemuliaan Tuhan pindah dari tempatnya. Ada peniupan sangkakala, pemberitaan firman. Supaya siap, berangkat, berjalan, mengikuti kuasa Roh Kudus. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 15, kita akan melihat tentang perubahan-perubahan zaman. Dikatakan dalam Yohanes 15 mulai ayat pertama, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1-2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara-saudara, ini adalah permulaan satu bulan yang baru di tengah-tengah krisis COVID-19. Tetapi bagian-bagian selanjutnya, nanti mungkin beberapa bulan ke depan baru saya akan syuting. Karena hari ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara, ada pokok anggur yang begitu bagus, yang begitu subur, yang sedang bertumbuh. Tetapi Yesus berkata, kalau tidak digunting, kalau tidak dibersihkan, dia tidak akan berbuah. Nah, kita melihat, kita berkata, oh kasihan kalau ini digunting-gunting, sudah kelihatan bagus. Tapi saudara-saudara, rahasia bukan untuk kelihatan bagus, tetapi supaya ranting-ranting ini akan menghasilkan buah. Kita tidak mau kelihatan seperti orang Kristen yang cuma bagus-bagus, cantik-cantik, tetapi firman Tuhan berkata, harus digunting-gunting. Kalau kita ingin supaya pokok anggur ini akan bertumbuh dan menjadi besar dan menjadi bagus dan berbuah dengan lebat.
Kita harus lewat satu proses di mana kita dibersihkan, di mana kita mengalami pengguntingan dari Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang akan menggenapi rencana Allah di akhir zaman ini. Selamat bekerja hari ini, saudara-saudara, dan biar Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu hari ini. Amin. Setelah melihat video yang diambil dari beberapa minggu yang lalu, yang pada waktu itu pokok anggur ini dan ranting-rantingnya sangat berdaun hijau yang indah seperti subur. Tetapi karena ada perubahan musim, kita melihat bahwa dari daun-daun yang dulu adalah subur sekali dan hijau, apalagi lebih tua dari ini, sedikit demi sedikit karena ada perubahan zaman, kita melihat sekarang daun-daunnya sudah mulai kering, sudah menguning, sudah bukan berbuah, tetapi justru daun-daunnya sekarang sudah mulai mati, sudah habis waktunya. Kenapa terjadi begini? Ini terjadi karena kalau pokok anggur nanti akan berbuah, dia akan harus lewat beberapa proses zaman. Yaitu dia punya daun-daun ini, semuanya ini akan harus jatuh. Dia akan gugur semua. Pada waktu cuaca menjadi lebih dingin, semuanya akan jatuh. Orang bisa berkata, astaga, sudah mati ini pohon. Enggak. Dia sedang dipersiapkan untuk dibersihkan. Saya harus datang kembali kepada batang-batangnya, dan batang-batangnya saya akan harus gunting-gunting dengan carang-carangnya. Kenapa? Karena saya mau supaya pohon ini berbuah. Harus ada perubahan, harus ada yang dipotong, harus ada carang-carang yang dibersihkan. Karena kehidupan yang berada di dalam carang-carang sekarang bukan meninggal, bukan mati, tetapi sedang kembali ke dalam pokoknya. Dan kehidupan yang di dalam pokok ini nanti sedang mempersiapkan satu pertumbuhan baru, masuk ke dalam masa yang baru, masuk ke dalam kehidupan dan persiapan supaya nanti dia akan berbuah. Kita sebagai orang percaya, seperti di dalam perumpamaan Yohanes 15, harus lewat proses peralihan zaman. Ada tahapan, ada musim di mana kelihatan daunnya luar biasa. Ada waktunya seperti mengering dan mati. Tetapi bukan. Mungkin ini adalah satu masa karantina. Kehidupan di karantina ke dalam batang-batangnya, supaya dipersiapkan untuk musim yang baru, di mana dia akan berbuah. Nah, kita akan melihat ini adalah satu prinsip di dalam alam. Dan seperti dalam 1 Korintus 15 dikatakan, pertama yang jasmania, kemudian yang rohania. Itu sebabnya Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya dengan pokok anggur dan ranting-rantingnya, karena ada pelajaran-pelajaran yang kita dapat pelajari. Sebentar kita akan melihat di dalam tanaman-tanaman yang lain tentang prinsip kehidupan yang di dalam daun-daun, di dalam carang-carang, ranting-rantingnya harus kembali ke dalam batangnya dulu untuk mempersiapkan pertumbuhan yang baru yang nanti akan menghasilkan buah yang lebat. Nah, saudara-saudara, ini adalah pohon ara. Dan prinsip yang sama, serupa dengan yang kita melihat di pokok anggur itu. Sekarang karena ada perubahan musim, ada peralihan, daun-daunnya sudah mulai berjatuhan.
Bukan karena pohon berpenyakit, bukan karena mau mati, tapi justru pohon ini adalah pohon yang sehat. Dan dia sedang mengeluarkan. Saudara bisa melihat saya sedang tunjukkan di sini. Ini adalah untuk pertumbuhan yang akan datang. Dia sedang dipersiapkan sebagai pohon yang nanti pada waktu musim bunga, dia akan mulai hidup kembali. Dia akan kelihatan seperti sudah mati. Nah, masih ada buah yang lama yang masih ada di sini, tapi dia tidak akan menjadi buah yang bagus. Dia nanti juga akan jatuh. Dan pohon ara, seperti yang juga Yesus berkata, lihat tanda di pohon ara itu. Kalau pohon ara sudah mulai berbunga, sudah mulai berbuah, itu adalah tanda ada perubahan zaman. Apa di dalam kehidupan kita juga ada perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Bahwa mungkin di dalam kita masuk karantina atau isolasi atau lockdown, kita menggunakan waktu supaya daun-daun yang lama itu sudah boleh mati, boleh habis, dan kehidupannya kembali ke dalam batangnya, supaya yang esensi di dalam kehidupan kita akan mempersiapkan kita nanti pada musim bunga untuk berbunga kembali, untuk menjadi umat yang sudah siap dengan kuasa dan hadirat Tuhan, supaya nanti pada musim panas buah-buahnya akan lebat. Prinsip yang sama kita melihat di dalam pohon buah delima. Ini adalah satu pohon yang kalau kita melihatnya sepertinya sudah mati. Ini karena perubahan zaman. Tadinya ini adalah pohon dengan daun-daun yang lebat. Sekarang sisa hanya satu daun yang kecil. Semua yang lain sudah gugur. Lalu kita melihat di pinggir-pinggirnya, di pinggir-pinggir dari pohon ini, sudah mulai ada yang timbul-timbul di sini. Ini adalah tanda pertumbuhan yang baru. Nanti pada waktu musimnya, dia akan bertumbuh dan menjadi daun-daun yang besar. Dan kita akan kembali dan melihat buah-buah delima mulai bertumbuh di dalam pohon ini. Bagaimana di dalam kehidupan saudara? Apa saudara di dalam masa COVID-19 ini, dalam masa lockdown, sudah merasa sudah menjadi kering, sepertinya sudah tidak lagi ada kehidupan, tidak ada semangat? Jangan saudara putus asa atau kecewa. Di dalam peralihan zaman, ada hal-hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita yang akan membuat kita siap untuk satu musim yang baru, di mana kita akan melihat kebangkitan. Kita akan melihat bahwa kita sebagai orang percaya, karena sudah mengambil waktu bersama-sama dengan Yesus, kehidupan baru dari Yesus, urapan baru dari Roh Kudus, ilham baru dari firman Tuhan, akan membuat kita siap untuk menghadapi suatu musim yang baru, di mana kita akan berbuah, kita akan berbunga, kita akan bertunas, dan kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kita sedang berbicara tentang musim-musim dan perubahan-perubahan. Nah, saudara sekarang lihat saya sedang pakai jaket karena ada perubahan di dalam musimnya. Sudah mulai dingin sekali. Tapi sekarang kita kembali lagi kepada Yohanes 15. Ada beberapa hal yang saya ingin tegaskan. Kita sudah melihat bagaimana ada perubahan-perubahan di dalam musim dan persiapan-persiapan untuk satu musim
bertumbuh yang baru, yang nanti akan menghasilkan satu tuaian yang baru. Nah, di dalam Yohanes 15, waktu Yesus menceritakan tentang pokok anggur ini, dia mengatakan beberapa hal yang cukup keras dan tegas. Dalam ayat 2 dia berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Wah, ini menjadi satu peringatan kepada kita. Kita sudah melihat dari pokok anggur, kita sudah lihat dari pohon ara dan juga dari delima, bahwa memang ada waktu untuk dedaunan itu jatuh. Dan kehidupan, dia punya zat kehidupan kembali ke dalam cabang-cabangnya. Memang ada waktu kita harus mundur dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi jangan sampai kita adalah orang-orang yang sama sekali tidak berbuah. Sebab setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Waduh, artinya jadi Kristen yang tidak berguna. Kalau kita mau menjadi Kristen yang berguna dan siap untuk menghadapi semua musim perubahan, kita harus berbuah. Itu yang Tuhan cari dari kita. Jangan sampai kita dipotong dan dibuang dan dibakar. Lalu juga dikatakan bahwa setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ini lebih banyak berbuah. Berarti di dalam proses ini Tuhan mau membawa kepada kita satu masa di mana kita memang harus membuat satu pemeriksaan. Bahkan apa yang lama mungkin harus ditanggalkan. Kita harus siap untuk yang baru. Karena Tuhan mau kita lebih berbuah. Jangan cuma puas dengan 30. Harus bertumbuh jadi 60. Kalau 60 jangan puas, harus bertumbuh sampai 100 kali lipat. Nah, dikatakan kamu jadi bersih. Bagaimana kita dibersihkan? Ayat 3, kamu memang bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dia mau membawa firman. Firman adalah cahaya terang yang akan menyatakan kepada kita apa yang harus berubah di dalam kehidupan kita. Firman adalah gaya kaca, cermin muka. Kita melihat ke dalam firman dan kita melihat di mana kita kurang, di mana kita tidak sesuai dengan firman. Karena kita mau menjadi orang yang berbuah. Jangan sampai kita tidak mengalami perubahan. Kita harus bertumbuh, kita harus semakin dewasa. Firman. Lalu dia memberi satu nasihat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini adalah kemitraan. Allah mau diam di dalam kita. Dan kita diam di dalam dia. Dan kalau kita berdiam di dalam dia, kita akan berbuah. Kalau kita terpisah dari dia, dikatakan kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri. Jikalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur. Tapi Tuhan mau supaya saudara mengalami perubahan lewat musim demi musim. Ada saat kita harus mundur selangkah supaya maju dua. Kita mau dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Memang berbuah, tambah berbuah, dan berbuah dengan banyak. Nah, lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan, dia mau bekerja bersama dengan kita. Kita bukan cuma pendengar pasif. Tidak, kita adalah mitra dengan Tuhan. Supaya kita bertumbuh, supaya kita berbuah, supaya kita membawa kasih Kristus kepada orang-orang yang lain. Dan ayat 8, dia berkata, dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi saudara-saudara, pokok anggur yang benar ini menantang kita. Kita mau bertumbuh menjadi murid Kristus sejati. Mari kita berjalan di dalam kebenaran pokok anggur yang benar.
Saya percaya kita semua sudah sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini, karena kita tidak hanya mendengarkan tentang pokok anggur yang diceritakan di Alkitab, tetapi hari ini kita belajar secara real, karena Pak Jeff menjelaskannya dari yang hijau sampai warna kuning, gugur daunnya, dan semuanya dimaksudkan supaya pokok anggur itu atau anggur itu bisa menghasilkan buah yang bagus. Jadi izinkan Tuhan memproses kita, karena kita percaya semuanya akan berakhir dengan luar biasa. Kita akan menghasilkan buah kita lebat, banyak, dan tetap. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita doa penutup, saudara, saya ingin mengingatkan kita bahwa minggu depan tanggal 14 kita masih ada ibadah online sekali lagi. Dan nanti tanggal 21, catat baik-baik, tanggal 21 bulan Juni ini kita akan mulai ibadah gabungan. Jadi ibadahnya nanti 2 kali, jam 8 dan jam 10, semuanya di lantai 4. Jadi kita akan secara bertahap akan memberikan arahan dan pengumuman bagi saudara, Bapak Ibu semua dan keluarga. Dan kita sedang menyiapkan segala sesuatu yang ada di gereja, kelengkapannya, supaya setiap kita datang, ketika kita datang beribadah, kita semua sudah mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang ruangan ibadah dan standar-standarnya. Saya harap ini menjadi kabar sukacita buat kita semua, dan kita tetap bergairah, tetap bersemangat, karena kita tahu Tuhan mengontrol semua, dan secara perlahan kita akan melihat kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa, ibadah online hari ini. Kami berterima kasih untuk penyembahan kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Semua persembahan yang kami sudah taruh di hati kami, yang sudah kami berikan sepanjang minggu ini, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya anugerah-Mu menyertai dan menolong kami, sehingga walaupun melewati berbagai tantangan, kami mulai melihat titik-titik terang yang Tuhan bukakan di tengah-tengah kami. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit di rumah sakit atau bahkan di rumah-rumah mereka. Jamalah Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Karena itu kerjakan dengan sempurna. Berkati Tuhan atmosfer kota kami, Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan kota-kota besar lain yang ada di seluruh Indonesia, Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Ketika semua sedang beradaptasi untuk masuk dalam new normal life atau kenormalan kehidupan yang baru, biarkan Tuhan sendiri menyertai dan menolong, memberikan hikmat kepada aparatur pemerintahan kami untuk mengarahkan kami, memimpin kami seluruh rakyat Indonesia agar melewati proses ini dan kami akhirnya bisa beraktivitas di dalam kenormalan yang baru dalam penyertaan dan pembelaan Tuhan. Kami percaya minggu ini menjadi minggu yang luar biasa karena Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan membimbing kami. Pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Semua hal-hal yang luar biasa kami percaya terjadi sepanjang minggu ini karena Tuhan ada di tengah kami. Karena itu kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Jeff yang sudah menyampaikan firman untuk kami dalam ibadah online ini. Berkati tim worship yang sudah melayani kami. Terpuji buat nama-Mu kekal selama-lamanya. Karena itu jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan atau kembali dalam aktivitas dengan berkat yang dari Tuhan. Karena kita percaya dari Tuhan datang berkat, dari Tuhan datang pertolongan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa penyertaan kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus akan menopang, menyertai dan menguatkan kita dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang pada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang menerimanya sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu. Sekali lagi, minggu depan kita masih ada ibadah online seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selalu.